Iya, shalom bagi semua saudara yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di seluruh dunia, ya, di semua benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Semua yang setia mengikuti mesbah doa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat siang atau sore yang ada di luar negeri. Tuhan memberkati. Biarlah kita mau terus rindu mencari Tuhan, terutama di hari-hari terakhir. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan atas hidup kita, agar kita boleh semakin dekat dengan Dia. Biarlah kita mau datang membawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan malam hari ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar, kekuatan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu Bapa melimpah dalam hidup kami. Terima kasih. Kau Tuhan yang menunjukkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlukan dalam hidup kami. Amin. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau lebih lagi katakan, Kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih, amin, setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia Tuhan, Engkau mulia dalam hidup kami. Amin. Bapa Kau setia. Angkat imanmu, katakan pada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Amin. Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari hari ini datang pada Tuhan saudara. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak setia kepada kita. Bahkan
sampai hari ini kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kesetiaan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau setia Tuhan, Engkau baik, Engkau setia bagi kami, tak terukur kesetiaan-Mu Bapa. Lebih lagi katakan Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Engkau yang beri kami kekuatan untuk melewati hidup ini Bapa, melewati segala tantangan di dalam hidup kami. Kau Tuhan yang memegang tangan kami, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami, tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kekuatan-Mu. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi katakan dengan iman, angkat hatimu pada Tuhan saudara, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, katakan Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan di dalam kesesakan kami Tuhan. Yes Lord, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari angkat tanganmu saudara, katakan di hadapan Tuhan, Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah
Bukan hanya ketika keadaan kita baik, Tuhan menyertai kita. Bahkan di saat keadaanmu sedang tidak baik, Dia Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Sebab Dia Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Dia berkata, aku menyertai-Mu, maka Dia Tuhan yang melakukan janjinya atas hidup kita. Bagian kita adalah mempercayai janjinya. Bagian kita adalah terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia beri kekuatan untuk kita bertahan. Kau beri kekuatan untuk kami bertahan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari lebih lagi katakan, Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Lebih lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami tahu dan percaya pertolongan-Mu selalu datang di dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami berseru, Engkau menjawab kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama saudara. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari berseru kepada Yesus, angkat hatimu, katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu Tuhan sepanjang umur hidupku.
atas segala nama. Yes, amin. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami berseru padamu, Tuhan yang hidup. Kami berseru, namamu besar. Karena itu tidak akan pernah berhenti Tuhan. Kami memuji namamu yang ajaib. Mari angkat tanganmu, katakan saudara, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami memuji namamu Tuhan, kau memuji namamu. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, terpujilah. Lebih lagi katakan, Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saat kita berseru kepada Yesus, Dia menjawab kita, saudara. Firman-Nya berkata, berserulah, maka kau akan menjawab. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Terima kasih buat malam hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami buka hati kami bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Pertama-tama saya minta maaf saudara karena kemarin kita mesbah doanya libur ya, karena saya masih ada di luar kota dan jadwal pelayanan yang begitu padat sehingga mesbah doa harus libur. Hari ini saya berada di kota Surabaya saudara ya, dan dari Surabaya, dari Gresik ada pelayanan hari ini di Gresik. Dari Palu saya langsung ke Gresik dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian. Shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Rita dari kota Palu Bu. Ya, saya mau membagikan kesaksian. Mama saya sudah lama bermusuhan dengan adik kandungnya sendiri karena terpengaruh dari saudara yang lain yang memang tidak cocok kakak beradik mereka. Mama saya sangat menyimpan kepahitan kepada adiknya sendiri, tante saya. Karena tante ini, karena ada satu keluarga yang selalu mempengaruhi dengan cerita-cerita yang tidak benar. Saya selalu bergumul dengan keadaan mama saya Bu, padahal mama saya ini sering ke gereja, bahkan rajin berdoa. Tapi beliau tetap tidak mau berdamai dengan saudara kandungnya sendiri. Sehingga suatu ketika saya menemani mama saya untuk pulang kampung. Karena mama saya mau Natalan bersama dengan nenek saya, yaitu ibunya. Di dalam perjalanan di mobil saya memutarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie, terutama tentang hal mengampuni. Saya adalah pendengar setia mesbah doa dan juga mesbah syukur Bu. Dan puji Tuhan Bu, ternyata khotbah Ibu Debbie benar-benar ya mengena di hati mama saya. Dan mama saya sangat senang sekali mendengar khotbah ibu. Akhirnya sesampainya di kampung,
Di luar dugaan saya, Bu, mama saya langsung memeluk tante saya, yaitu adiknya sendiri yang selama ini dia musuhi, dan dia meminta maaf, dan akhirnya mereka hubungannya sudah dipulihkan. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang banyak sekali mengubahkan karakter saya, ya, merubah cara berpikir bahkan bertindak saya. Bahkan mama saya yang baru satu kali dengar langsung dijamah Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang sudah berbaikan dengan saudaranya setelah bertahun-tahun bermusuhan. Kami selalu berdoa semoga Ibu terus dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan melalui khotbah-khotbah Ibu ada banyak-banyak jiwa yang dimenangkan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Ya, itulah kerinduan Tuhan ya, ketika kita ini terus ya mendekatkan diri dengan Dia, bukan hanya ke gereja, bukan hanya mendengarkan firman, tetapi menjadi pelaku firman, itu yang terutama. Ya, seperti kesaksian dari Rita, mamahnya bertahun-tahun bermusuhan dengan adik kandungnya sendiri. Saudara, apa yang kita dapat dengan permusuhan? Kita nggak dapat apa-apa. Bermusuhan itu tidak baik. Tuhan mau kita hidup dalam damai. Tapi puji Tuhan, dalam satu kesempatan Tuhan menjawab doa Rita ketika dia harus pulang kampung mengantarkan mamanya yang hendak ketemu dengan neneknya. Di jalan dia memutarkan khotbah-khotbah saya, dan terutama khotbah tentang pengampunan. Hari itu juga mamanya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan akhirnya dia pulang. Sampai setibanya di kampung, dia langsung memeluk adik kandungnya yang selama ini bertahun-tahun bermusuhan. Ya saudara, mari ya, hari-hari hidup kita tidak ada yang tahu betapa singkatnya hidup ini. Tapi saat kita mau menjadi pelaku firman, melepaskan semua yang pahit, serta meminta Tuhan memulihkan keadaan kita, itulah yang terbaik. Ya, jangan hidup di dalam pertikaian, jangan hidup di dalam amarah. Kenapa saudara? Karena tidak ada untungnya kita kepahitan, kita amarah. Apalagi kalau kita ya saudara sudah berumur, kakak adik, janganlah kita hidup dalam pertikaian. Baik saudara, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan lanjutkan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan saudara. Ya, sekarang kita sudah sampai di Zakaria pasal yang ke-13 kemarin. Kita lanjutkan sekarang ayat yang ke-7 ya saudara. Pedang menimpa umat baru. Ayat yang ke-7, hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah, maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Aku akan menaruh 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka, dan aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara, kita melihat ya di pasal ini saudara, bagaimana ya firman ini dikatakan, tangkaplah gembala ya, orang yang karib denganku. Saudara ya, ketika bahkan para gembala sudah hidup di dalam dosa dan mengabaikan domba-domba Tuhan ya. Lalu di sana akhirnya Tuhan berkata kepada pedang ya, bangkitlah terhadap gembalaku, orang yang karib denganku. Ketika kejahatan, dosa ya terus ada dalam hidup kita, maka akan bangkit murka Tuhan saudara. Tuhan berfirman kepada pedang, bangkitlah terhadap gembala orang yang karib denganku. Dan di sana akan diizinkan saudara, ketika gembala benar-benar ya dibinasakan Tuhan, maka domba akan tercerai-berai. Bahkan ya dikatakan di sana sebagian akan mati ya, dan 1/3-nya
akan diselamatkan, tetapi akan dimurnikan. Ketika kita menaruh harapan kepada manusia, kepada hamba Tuhan, ya, dan bukan kepada Tuhan, akhirnya saudara ketika terjadi goncangan, ketika gembalanya dihukum Tuhan, dombanya tercerai-berai. Kenapa? Karena mereka tidak menaruh imannya pada Tuhan. Sehingga ada yang akan mati dan sisanya yang lolos ya akan dimurnikan. Tuhan bilang, akan aku bakar di dalam api seperti orang memurnikan perak. Ya, tidak mudah saudara. Makanya saya selalu berkata, ingat, untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidak gratis dan tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Ya, kita harus berjuang dimurnikan, hidup dalam kekudusan agar kita boleh sungguh-sungguh mengalami perkenanan Tuhan. Biar saudara kita hari-hari ini mau terus ya meminta kepada Tuhan agar ketika kita dimurnikan pun ya kita boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman. Mari hari-hari ini kita semakin serius menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita menaruh iman percaya kita hanya kepada Yesus, sehingga ketika sesuatu terjadi kita tidak tercerai-berai seperti domba yang kehilangan induk. Tapi kita ini menjadi orang-orang yang digembalakan oleh Tuhan sendiri, terutama di akhir zaman ini. Ingat, kita sedang ada di masa-masa pemurnian. Biarlah kita semua boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di akhir zaman, saudara. Tetaplah kuat dan tetaplah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kalau tidak, kita akan mati terbunuh dan sisanya akan dimurnikan oleh Tuhan. Ketika kita sudah dimurnikan, Tuhan berkata, aku akan berkata pada mereka, engkau adalah umatku, dan mereka akan berkata, Tuhan adalah Tuhanku, gembalaku. Ya, jangan tunggu dimurnikan dulu sampai berat baru kita mau bertobat menaruh harapan kita pada Tuhan. Tapi mari hari ini saudara, kita mau berkata bahwa Tuhan adalah gembala kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami percaya anugerah-Mu tercurah atas kami, melimpah atas kami. Berkati anak-anak-Mu yang terus setia mengikuti mesbah doa dimanapun berada. Tuhan berkati rumah tangga, berkati suami, istri, anak-anak, keluarga besar kami. Tuhan menyertai, memberkati, bahkan kalau ada yang sedang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat. Biar terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami juga terus berdoa Tuhan tuh orang-orang yang hari ini sedang ada dalam pergumulan, tekanan hidup yang berat, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang dalam pemulihan, ya Tuhan juga berkati dalam rumah tangga, yang terikat dengan obat-obatan terlarang, minuman keras, rokok, kekecewaan, kepahitan, ketakutan, intimidasi, yang terikat dengan dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan judi online, Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau jamah dan lawat, terjadi kemerdekaan. Berkati siapa mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan jamah dan lawat agar boleh mengalami kehamilan dan boleh melahirkan anak keturunan ilahi. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, Tuhan Engkau menjadi Allah yang mencukupi. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah sehingga orang-orangnya, rakyatnya diberkati Tuhan. Terjadi hujan pertobatan Tuhan, orang berbalik kepada Engkau. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, Tuhan jaga lindungi Bapak bangsa kami, tetap ada dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati Bapak untuk semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa, Tuhan jamah dan lawat agar terjadi hujan pertobatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya malam ini kami menerima anugerah dari Tuhan. Biarlah mari kita buka hati dan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.